kita masih punya waktu untuk diskusi dan saya sudah melihat dari chat begitu ya, dari supaya kita lebih tengarah. Ini ada dari chatting yang saya coba sarikan begitu. Ini untuk ketiga-tiganya, mohon pencerahan karena kita berbicara mengenai masa depan demokrasi. Tadi ada terakhir juga kalimatnya Bung Wamid adalah bahwa Indonesia ini harus menjadi negara yang modern, di mana semua proses demokrasi, aturannya, prosedurnya sudah dijalankan, tapi nampaknya ini ada beberapa yang menyampaikan bahwa semangat kompromi itu bahkan penuhnya syaratnya kepentingan gitu, kepentingan kelompok, bukan kepentingan nasional. Jadi ada sebuah pertanyaan begini, apakah politik Islam gitu ya saat ini gerakannya justru lebih ganas gitu dibandingkan dengan pada saat awal kemerdekaan yang justru sangat dinamis tapi penuh keteduhan untuk membangun bangsa. Satu di situ. Kemudian apakah ini akan kemudian mengganggu proses demokratisasi yang sedang dibangun ke depan? Itu yang saya lihat pertama, barangkali ketiga-tiganya silakan berkomentar untuk melihat pertanyaan itu. Terima kasih. Saya lihat di sini yang diminta awal Prof. Yusril untuk bisa memberikan gambaran. Nanti dilanjutkan Bung Ridwan dan Bang Mamit ya. Silakan. Baik, terima kasih atas pertanyaannya yang ditujukan kepada saya. Sebenarnya politik Islam itu dari dulu sampai sekarang itu selalu berada dalam satu pergolakan. Bahkan awal-awal kemerdekaan, pergolakan itu jauh lebih keras dibandingkan dengan apa yang terjadi sekarang. Namun satu poin, tanggal 3 November tahun 1945 itu ada Kongres Umat Islam Indonesia di Jogja, dan Kongres itu tegas menyatakan kita 100% mendukung kemerdekaan dan mengatakan kemerdekaan ini adalah jihad fisabilillah, dan siapa yang mati dalam membela kemerdekaan itu mati syahid. Maka kirim radiogram ke Raja Saud kepada Muhammad Ali Jinnah di India dan dijawab dan diumumkan Indonesia merdeka itu di Padang Arafah ketika orang sedang wukuf pada waktu itu. Jadi kemerdekaan kita diketahui seluruh dunia pada waktu itu. Nah, tapi memang seperti kita ketahui bahwa dalam perjuangan Islam itu kan kita merdeka itu masih sementara ya pada waktu itu. Merdeka bukan sementara, artinya konstitusi kita sementara, undang-undang dasar kita masih sementara. Lalu ada kompetisi ideologi di situ. Dan kita ketahui bahwa di dalam kelompok Islam itu juga ada kelompok-kelompok yang berbeda-beda. Ya. Sebagai satu contoh, misalnya Partai Masyumi itu satu-satunya partai Islam awal kemerdekaan dulu. Tapi di dalamnya itu ada kelompok moderat seperti Muhammad Natsir, ada kelompoknya Kiai, kelompoknya NU, ya, Wahid Hashim, Kiai Haji Hashim Asy'ari. Tapi ada kelompok garis keras ya, Sukarmaji, Marijan, Kartosuwiryo. Dan itu kuat sekali pengaruhnya di Garut, di Melambong dan lain-lain. Jadi menjadi basis-basis dari kelompok yang sebenarnya adalah kelompok Masyumi juga pada awalnya gitu. Jadi di dalam itu pun juga terjadi friksi-friksi yang tajam sekali perbedaannya, dan itu mewarnai 15 tahun pertama kemerdekaan kita. Ada pemberontakan walaupun tidak selalu dasarnya itu adalah Islam ya. Barangkali kalau kita bicara Kartosuwiryo di Jawa Barat itu banyak sekali faktornya, bukan hanya faktor Islam sebenarnya. Nah, tapi sekarang kita melihat perbedaan ideologi itu sudah tidak tajam. Ya. Komunisme sudah teoritis, secara hukum juga sudah tidak ada, pengaruhnya juga sudah tidak begitu besar di tengah-tengah masyarakat kita. Bahkan kita lihat nasionalisme juga makin mendekat ke Islam, Islam pun makin juga nasionalis begitu. Jadi tidak ada satu pertentangan politik yang tajam yang dilatar belakangi oleh ideologi. Itu yang saya lihat sekarang. Nah, bahwa ada kelompok-kelompok yang garis keras dalam Islam ya, terutama sekarang ini mungkin seperti FPI dan lain-lain atau Hizbut Tahrir. Bagi saya kelompok-kelompok seperti ini akan selalu ada dan selamanya akan ada. Tapi tidak dapat dikatakan mereka adalah satu kelompok yang dominan. Dalam sejarah Indonesia, kelompok Islam itu adalah kelompok yang demokratis ya, mau ikut pemilu dan memperjuangkan cita-citanya lah itu melalui cara-cara yang sah,
demokratis dan konstitusional. Kalau kelompok-kelompok sempalan itu memang tidak begitu, walaupun memang ada ya, tapi tidak begitu besar pengaruhnya di tengah-tengah masyarakat. Jadi saya tidak terlalu khawatir sebenarnya, walaupun cuman ya masalahnya begini, orang moderat itu kan diam biasanya, tidak terlalu banyak omong. Nah, kelompok radikal ini ya tiap hari gitu, suaranya lantang. Orang Padang bilang itu badan ketek sawara gadang kan begitu. Jadi suaranya lantang begitu. Jadi itulah yang sebenarnya terjadi. Barangkali seperti sekarang Habib Rizik pulang kan begitu rame begitu ya. Ya biasalah begitu. Jadi tapi kalau sekiranya beliau itu membentuk partai politik ya, apakah akan seramai itu? Belum tentu juga ya. Oma Irama sebagai satu pengalaman, saya berkali-kali nasihatin beliau, Pak Haji, bikin partai itu nggak gampang Pak Haji. Pak Haji kan seniman begitu, nah, tapi ya ngotot begitu ya. Bikin partai apa namanya partai Oma Irama itu lupa saya. Mara. Nah, jadi ya akhirnya nggak ini, baru sebulan terus nelpon saya, Prof, saya pusing jadi ketua partai ini, apa? Semua orang minta duit dulu sama saya kata. Itulah Pak Haji, saya bilang partai ini nggak bisa ya. Kalau Pak Haji manggung ya semua orang datang ya Pak. Tapi kalau begitu Pak Haji jadi ketua partai ya, yang orang tuh mau ke sana mau bikin itu semua duit semua yang di otaknya begitu. Jadi memang ini itulah kenyataan yang kita hadapi sekarang. Jadi tidak usah terlalu khawatir ya. Bagaimanapun ya Islam itu telah sedang dan akan terus dia memberikan warna bagi perjalanan politik Indonesia ya, dan kadang kuat, kadang lemah ya, tapi nggak usah juga dikhawatirkan. Saya kira kelompok-kelompok Kristen, kelompok Hindu, Buddha dan lain-lain itu nggak perlu juga mereka sangat khawatir dengan kelompok-kelompok Islam itu nggak, mereka cukup akomodatif untuk menerima keberadaan dari kelompok-kelompok yang lain ya. Jadi saya pikir itu tidak teori ya. Pada waktu Pak Muhammad Natsir jadi Perdana Menteri, misalnya di dalam itu ada Mr. Soehardi, ada Pulo Pesi, bahkan ada Wongsonegoro, tokoh aliran kepercayaan yang juga ikut di dalam kabinet beliau. Jadi selalu akan ada akomodasi seperti itu. Saya pun berkali jadi menteri ya, saya memilih pejabat itu nggak semua orang Islam juga, ada beberapa dirjen yang Kristen, bahkan yang menjadi ketua waktu itu namanya hampir sama sama saya, Anang Agung Oka Mahendra, orang Bali ya, bekas tokoh Golkar, tapi tidak masalah bagi kita semua. Jadi dan mereka menyadari betul bahwa kita cukup moderat, ya, akomodatif kepada yang lain dan tidak pernah bikin gusar atau bikin kelompok yang lain. Itu nggak pernah terjadi. Demikian jawaban saya. Oke, terima kasih Prof. Seandainya Prof. Yusril itu yang jadi ketua FPI, kayaknya kita hidup tenang nih Prof. Kalau saya ikut FPI nggak laku FPI. Apa namanya? Ikutnya. Jadi apa namanya, orang seperti saya ini ya sampai mati pun nggak akan pernah dipanggil kiai, dipanggil ulama, atau dipanggil ustadz begitu ya. Karena penampilannya, tampangnya itu nggak ada tampang ustadz. Barangkali mungkin dia belajar agama, makanya ya sama dalamnya dengan Habib itu juga. Tampangnya itu nggak kelihatan tampang ustadz begitu ya, tampangnya kayak tampang orang sekuler begitu, jadi susah begitu. Baik, Bung Sarmidi dulu, nanti Bung Ridwan di ketiga ya. Bung Sarmidi melihat bagaimana juga artinya kita berbicara tadi pada masa depan demokrasi, walaupun tadi kita lihat banyak sempalan-sempalan karena ini kita ingin membangun negara ke depan ini sendiri pada tataran yang tadi. Silakan Bung Hamid. Iya, jadi saya akan gunakan supaya nggak spekulasi ya. Saya akan gunakan hasil penelitian Setara Institut ya, anak-anak UIN gitu ya, BNPT gitu ya, yang mengatakan bahwa radikalisme itu ada gitu ya. Dan celakanya di universitas, di BUMN, bahkan di lembaga negara itu mereka ada. Tapi kalau ditanya, kecil, itu antara 3,8 sampai 10%. Tapi apa yang mereka lakukan, nah itu masalahnya. Jadi hasil penelitian itu menunjukkan bahwa radikalisme itu dan anti NKRI, kan gitu ya, Hizbut Tahrir lah, kayak yang lain-lain seperti demikian. Jadi buat beberapa teman-teman di universitas itu menjadi persoalan.
Dan itu adalah buah daripada reformasi sebetulnya. Jadi ketika reformasi itu memang ya Pancasila disingkirkan, nasionalisme nggak diurus, apa yang macam-macam. Dan kalau ditanya itu seperti apa, dan IRT itu, intoleransi itu, radikalisme itu, terorisme itu, hasil penelitian itu mengatakan bahwa itu bermula dari agama, ya, dari mata kuliah agama, bahkan kalau di universitas ya. Tapi di BUMN juga dari pengajian-pengajian itu. Artinya apa? Ada memang suatu gerakan, ada memang satu kelompok yang memang dengan sengaja dan harus diakui mereka berhasil walaupun dalam waktu yang lama. Nah, tiba-tiba orang sekarang tercengang ya, mereka itu kita lihat aja ribut yang bagus itu adalah ribut di UI sekarang. Ya, yang suka ditulis sama si Ade Armando itu hampir mewakili sebetulnya apa yang terjadi di kampus-kampus kita. Jadi dalam kenyataannya memang itu memang lewat dari kegiatan-kegiatan agama sebetulnya. Itu nggak bisa dipungkiri. Jadi kita nggak bisa bilang, oh kalau agama kan sebetulnya nggak radikal, nggak intoleransi. Dalam kenyataannya begitu. Kang Dadan ya, itu ada datanya. Jadi kita suatu waktu kalau mau lebih detail kita bisa bicarakan itu. Makasih. Makasih. Silakan Bung Ridwan, ini ada sedikit mampir-mampir BUMN nih kelihatannya, walaupun bukan Menteri BUMN nih Pak Ridwan. Kan bergelut di situ ya, di dalam dunia kepemerintahan. Apakah itu menjadi sebuah kekhawatiran yang luar biasa pada proses demokratisasi dan membangun negara yang modern? Silakan Bung Ridwan. Terima kasih Kang Dadan. Saya pertama itu tadi ketika Pak Yusril bilang sekarang banyak kiai-kiainya di pesantren tadi tidak pergi berceramah, ada teman saya yang berselera bilang begini, kalau zaman dulu ustadz dan kiai itu banyak pengikutnya, kalau zaman sekarang ustadz dan kiai itu banyak penggemarnya. Jadi bukan. Kemudian saya ingin mengatakan, saya sebetulnya nggak percaya bahwa pertentangan politik di Indonesia itu basisnya Islam. Mungkin Islam yang dipolitisasi gitu ya. Karena tadi kan beredar tuh sore ada seorang yang hadir di Petamburan itu mengatakan mendoakan presiden supaya umurnya pendek gitu. Emangnya ada sih dalam ajaran Islam mengatakan hal-hal begitu. Nah, habis gitu di WA grupnya teman-teman saya itu masih dibela juga. Itu hak Tuhan mau mengabulkan doanya atau tidak. Menurut saya itu tadi bisa menjadi politik bebalisme itu. Bebalisme. Jelas salah mendoakan biar orang cepat mati. Ya, ada juga yang bela orang yang begitu. Menurut saya jadi hal-hal itu menjadi tidak sehat. Nah, saya pernah bertanya saya boleh sebut nama lah ya. Saya pernah tanya sama Pak Luhut Panjaitan, bos saya sebelumnya itu. Pak, kita pernah curiga nggak sih Pak sama antek-antek luar negeri yang memecah belah kita dengan menggunakan agama ini? Itu yang menurut saya perlu diyakinkan juga bagi kita semua bahwa bukan tidak mungkin ada orang yang mau memecah belah kita dengan cara ini. Itu susahnya kita nggak mau sadar nih dengan cara itu. Itu yang harusnya tidak boleh. Nah kemudian terakhir saya ingin mengatakan ujungnya kan memang urusan perut juga ini. Partai-partai itu kan jadi seperti perusahaan sekarang. Orang nggak bisa kerja, masuk partai aja lah gitu. Bisa jadi komisaris BUMN juga mana-mana itu tadi disebut-sebut yang Dadan itu. Ini menurut saya menjadi sesuatu yang kemudian kalau dikaitkan dengan institusi pendidikan tinggi tempat kita sekolah itu, itulah tugas kita sekarang. Ternyata lembaga pendidikan tinggi tidak melahirkan orang yang bisa bekerja sekarang. Banyak teman-teman kita yang kerjanya nggak jelas itu, kemudian masuk sana sini, ikut politik sana sini, di pilkada dia ikut terus. Gitu. Nah, untuk itu saya kira bagi kita komunitas ini hendaknya kita menjunjung politik yang menuju tadi disebut negara modern. Saya cenderung mengatakan sebagai negara kesejahteraan, supaya kita semua kalau berpolitik berdemokrasi tujuannya ke sana itu, bukan for the sake of demokrasi saja, kira-kira begitu. Demikian saya Kang Dadan, terima kasih. Ya, terima kasih. Terima kasih. Bang Dono silakan, ada yang perlu dibacakan nih dari PBB juga ada nih, silakan. Saya ingin menyapa teman Facebook saya ini, 12 tahun di bawah kita Prof Dadan ya, namanya Gosali. Dia tokoh FB dan tokoh di Kerawang sana. Dia mengatakan begini, masalahnya adalah FPI, HTI dan kelompok radikal lainnya tidak membela kepentingan nasional, tapi proksi Amerika melalui Arab Saudi. Ini menanggapi ucapan Yusril soal FPI dan HTI. Saya rasa ini pendapat dia. Mungkin kita inginnya sebenarnya waktu diskusi panjang, tapi ini juga sudah menjelang terakhir. Mungkin ada closing statement, tapi berdasarkan sebuah pertanyaan.
Pertanyaannya sekarang adalah karena generasi berganti, milenial berganti, begitu. Apakah proses kebangsaan kita belum selesai atau memang seperti ini kondisinya? Sekarang kita ingin berpikir positif, bagaimana sebenarnya kita mensosialisasikan atau katakanlah mentransformasikan nilai-nilai kebangsaan tahun 45 ini pada generasi-generasi penerus, apalagi menjelang kepada Pilpres 24 dan kemudian juga dunia sudah berubah, geopolitik juga berubah begitu. Ini sebagai closing statement kita mulai dari Bung Ridwan, kemudian Prof. Yusril, dan diakhiri dengan Pak Sarmidi sesuai dengan urutan yang tadi. Silakan Bung Ridwan. Terima kasih Kang Dadan. Pertama, saya ingin mengajak kita sebagai komunitas berpendidikan ini kembali untuk tidak memperburuk keadaan minimal. Kita usahakan memperbaiki keadaan. Saya melihat memang proses berkebangsaan kita ini sepertinya belum selesai. Kemudian yang kedua, mari kita sabar agar sebetulnya kita berhasil melewati beberapa jebakan dengan sangat baik lah ya. Yang terakhir ya soal reformasi itu. Jangan sampai proses berdarah-darah ini berkepanjangan. Nah, memang akhirnya kuncinya tinggal dua sebetulnya. Satu pendidikan, satu di keluarga. Saya mengajak kita itu ke sana saja. Kemudian yang terakhir saya ingin kembali tadi mengatakan, mari kita mengejar ke negara kesejahteraan itu. Tidak lagi beramai-ramai berpolitik hanya sekedar untuk mencari kekuasaan. Terima kasih. Baik. Terima kasih. Prof. Yusril, closing statement berdasarkan bagaimana ke depan. Silakan, Prof. Saya melihat bahwa di Indonesia ini akan tetap seperti sekarang, dalam artian komponen masyarakat kita itu akan ada dua kekuatan besar yang disebut dengan kekuatan kebangsaan atau kekuatan nasionalis dan kekuatan Islam ya, yang makin panjang perjalanan ke depan tuh makin akan lebih menyatu satu dengan yang lain. Lalu itulah ya, kenyataan masyarakat kita bahwa kita akan menghadapi tantangan yang terus berubah, ya tantangan yang muncul, tapi saya selalu optimis bahwa tiap-tiap generasi itu akan mampu menjawab tantangan-tantangan yang ada pada zamannya, seperti juga kita telah menjawab tantangan zaman kita sekarang, walaupun tidak semua terjawab, ya. Dan generasi yang akan datang pun pasti akan mampu menjawab dan menyelesaikan persoalan-persoalan yang ada di zaman mereka, tapi tetaplah kita pertahankan bangsa dan negara kesatuan Republik Indonesia ini kalau mungkin sampai selama-lamanya. Amin. Ya, Bung Mamit, silakan. Ya. Jadi saya sebetulnya sudah memberi note di dalam presentasi tadi ya. Sebetulnya bahwa ke depan kalau memang ideologi itu tidak menarik lagi, kepentingan-kepentingan itu menjadi sama saja gitu ya. Jadi kita harus cari sebetulnya pengelompok-kelompokan itu sebetulnya yang bisa membuat Indonesia ini maju, modern, sejahtera itu sebetulnya kalau saya masih melihat walaupun agak kuno ya, bahwa harus dibangun kelompok-kelompok solidaritas sosial itu. Karena itu sekarang tercerai-berai kan gitu ya. Apalagi di dalam penduduk urban itu ada suatu penelitian misalnya mengumpulkan 2 juta orang penumpang KRL Bogor Jakarta misalnya. Dia bikin kelompok di situ, dia tawarkan program jalan tuh kan gitu ya. Artinya kembali lagi ada pengelompok-kelompokan berdasarkan kerja dan lain-lain itu supaya kita harus mencari sebetulnya bangunan-bangunan seperti itu. Saya punya mahasiswa yang membangun jaringan internasional ekspor ya dalam beberapa bidang gitu ya. Jalan tuh mereka seminar di mana-mana dan mereka bicara dengan siapa saja. Nah ini hal-hal yang begini yang harus dibangun supaya expertise itu kemampuan-kemampuan dari manusia Indonesia itu sebetulnya harus dibangkitkan dalam kelompok-kelompok yang tadi saya katakan. Dia harus punya solidaritas sosial yang baik supaya ada perekat-perekat, ada cohesiveness di antara kelompok-kelompok itu yang kebelakangan ini cohesiveness itu menjadi terkikis ya, menjadi bubar sehingga terjadilah konflik-konflik yang kontraproduktif itu. Terima kasih, Prof. Dadan. Namun tidak dapat dipungkiri bahwa tetap tarik-menarik politik ideologis. Tapi saya rindu terhadap politik ideologis, Prof. Yusril, daripada politik kepentingan. Politik kepentingan itu syarat perdagangan, gitu kan? Di belakangnya itu sendiri syarat percukongan, gitu. Kalau partai ideologis walaupun bertentangan, tetapi kita bisa bersalaman. Kira-kira sebetulnya ini sebuah kerinduan bagaimana kita bisa menyelesaikan proses kebangsaan kita.
Akhirnya ini pada teman-teman dari Solitb 74, dari para simpatisan, dan kita harapkan nih para narasumber untuk tidak bosan-bosannya nanti kalau suatu saat kita ganggu lagi, karena kita memiliki visi dan misi yang tadi untuk mencoba mencerdaskan minimal pikiran kita. Kedua, kalau kita mampu menyebarluaskan apa yang kita pikirkan bersama. Oleh karena itu tadi kami mohon supaya bisa ini direkam, dan nanti ini menjadi sebuah bagian tanggung jawab moral kita untuk meningkatkan social cohesiveness gitu ya. Nah, ini kalau Bung Mamit nih, saya juga susah ngomongnya social cohesiveness gitu kira-kira ya. Jadi social reengineering supaya kita tetap NKRI ini tetap ada dengan segala macam dinamika dan keanekaragamannya. Bung Dono, silakan ditutup dari acara kita. Terima kasih kepada, saya akan mengucapkan rasa terima kasih kepada para audiens. Mohon maaf kepada mereka yang chattingnya tidak sempat kami baca, rezim waktu yang meminta kita untuk berhenti. Bulan depan kita akan ketemu lagi dengan topik yang baru, dengan pembicara-pembicara yang tetap luar biasa. Saya mewakili Profesor Dadan dan saya sendiri Susbandono sebagai tuan rumah webinar Solite Beta mengucapkan selamat malam dan sampai jumpa lagi. Terima kasih Prof, terima kasih Bu Sarmiji, terima kasih Bu Ridwan, terima kasih semua teman-teman. Nanti kita coba nyambung lagi ya. Oke. Ya, terima kasih Merdeka. Merdeka. Baiklah. Sekali lagi saya sebagai panitia webinar mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada semua para narasumber, Profesor Yusril, Dr. Ridwan, dan Dr. Sarmiji. Sekali lagi terima kasih dan apresiasi yang besar juga kepada seluruh peserta webinar. Mohon maaf jika ada kekurangan di sana-sini. Sekali lagi terima kasih dan sampai jumpa di webinar berikutnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Terima kasih. Ada Kamil.